Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Direktur Utama Dr. Sri Mulyani, SPAM Kes Fiskua, Direktur Pelayanan Medis Dr. Sarwoko Utomo, MMR, Direktur Umum AIK Bapak Saifullah Esos MM, dan Pak Heri Purbantoro SEAKT. Bapak Ibu sekalian, pejabat struktural dan juga fungsional yang bisa hadir di ruangan ini, dan juga seluruh pegawai Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah, pagi ini sesuai dengan rencana kita dapat melakukan pertemuan pada pagi ini untuk belajar. Jadi ini tahapannya adalah kita mulai belajar. Halnya kecil-kecil sebenarnya, yang akan kita mulai kerjakan itu hal-hal yang kecil, tapi itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa sangat lama, sehingga akan butuh effort untuk bisa kita kembali kepada satu kaidah yang diharapkan dan itu sesuai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi berdasarkan keputusan direktur ini memang telah dibentuk tim, ini kami namai tim penggerak. Awalnya tim implementasi, kalau tim implementasi berarti yang mengimplementasikan hanya tim gitu ya. Tapi karena tim penggerak berarti kita yang ada di tim ini nanti berusaha untuk bagaimana membuat seluruh Civitas Hospitalia itu bisa menjalankan program ini. Jadi di sini saya sampaikan dulu di awal, pembinanya adalah di jajaran direksi, ketuanya saya. Kebetulan karena kemarin pas di SDI ini, pasti SDI aja yang ketua gitu ya. Rapatnya juga tidak ikut gitu ya. Sekretaris Pak Hoirul yang di administrasi. Jadi kenapa ada administrasi? Ini nanti adalah sebagai pool data. Jadi nanti apa yang akan dikerjakan oleh semua pegawai akan dilakukan rekod dan dicatat di bagian personalia. Judulnya adalah Budaya Kerja Islami dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Romani menjadi rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Motonya adalah Rumah Sehat Keluarga Islami. Ini barangkali ada yang bisa menerjemahkan nantinya. Sebenarnya Rumah Sehat Keluarga Islami itu makna di dalamnya apa gitu. Karena masing-masing rumah sakit mempunyai moto yang berbeda, dan pasti ada yang value yang ada di dalam moto itu yang dijadikan sebagai pegangan oleh dari rumah sakit itu gitu ya. Jadi sebelum masuk ke materi inti, nanti saya sedikit ngasih pengantar supaya tidak kagok gitu ya. Sebenarnya tahu-tahu kok ngomong budaya itu apa, alasannya apa, atau kenapa kita perlu budaya Islami, kenapa, bagaimana, dan ada alasan di balik itu apa gitu ya. Baik, sebelum masuk ke situ, ini saya ada satu slide yang sebenarnya di belakang tapi saya ajukan. Karena salah satu akhlak yang harus dibangun di sini adalah dalam beraktivitas. Ini yang rutin kita lakukan adalah ada doa pagi dan rapat. Ya, termasuk pagi ini adalah salah satu agenda rapat. Ya. Jadi untuk doa pagi hadir sesuai tata tertib. Ya. Tertib itu ya mungkin waktu yang telah ditetapkan. Duduk di kursi yang sudah disediakan, prioritas bagian depan terlebih dahulu. Tertib mengikuti doa sampai selesai, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP, ya, dan mengisi bukti kehadiran. Ya. Lalu juga akhlak menghadiri rapat adalah hadir tepat waktu, serius, konsentrasi, tidak ngobrol dengan rekan, dan tidak main HP.
Memang nanti masalah main HP ini bisa ada dua kondisi ya. Orang peserta rapat yang mencatat di HP dan memang main HP gitu ya. Itu pasti kondisinya berbeda. Kadang main HP kalau mencatat itu serius dan memperhatikan. Tapi kalau main HP tidak memperhatikan tapi senyum sendiri misalnya gitu. Itu ada. Nah, ini salah satu budaya yang barangkali perlu mulai dilatih. Ini saya ambil dari materi Dr. Agus waktu workshop ya. Jadi filosofinya bahwa Muhammadiyah itu ya di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar ya. Maka Muhammadiyah ini mudah-mudahan dengan Muhammadiyah mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Naim ya, dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Ini kalau dijelaskan panjang, tapi intinya adalah bahwa di amal usaha Muhammadiyah salah satunya ini kalau dalam konteks lingkup yang kecil. Ini adalah ladang untuk menyiapkan sampai ke gerbang Jannatul Naim gitu ya. Karena gerbang Jannatul Naim adalah kematian. Jadi yang bisa mengantarkan ketika kita masih hidup ya. Maka ilustrasi ini dibuat betul bahwa rumah ini adalah sebuah gerbong ya, yang membawa semua yang ada di dalamnya untuk bisa sampai ke Jannatul Naim. Ya. Artinya apa? Di sini adalah lahan. Sehingga kenapa nanti ada perform yang diminta atau diharapkan muncul dari semua keluarga besar Muhammadiyah, wabil khusus di amal usaha Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah Aisyah ini adalah kendaraan menuju surga. Tadi kalau kita lihat di slide awal bahwa di situ ada krunya ada direksi, manajer, pegawai, ada mitra gitu ya. Semuanya harus menjalankan standar yang sama, Islami, profesional, berkemajuan. Untuk apa? Melayani, menolong dan berdakwah. Sehingga dalam standar Islami itu ada dakwah profesi, ada dakwah bahwa sebagai pegawai itu juga ada kewajiban untuk melakukan dakwah. Tentu dakwahnya teman di UGD tidak seperti Pak Khairul yang khotbah misalnya, tapi nek teman UGD bisa khotbah ya bagus gitu ya. Ya, jadi ada ranah-ranah yang mestinya diatur gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan ini adalah orientasinya untuk pelanggan. Ya, jadi harapannya apa? Ketika semua ini terpenuhi, jadi semua kru berjalan sesuai dengan kaidah Islami dalam rangka mengamalkannya ya, dalam muamalahnya itu nanti melayani, menolong dan berdakwah. Maka satu kepuasan pelanggan akan tercapai, juga nilai ibadah dalam bekerja itu akan didapat gitu ya. Jadi ada dua di situ yang bisa diperoleh ya. Konsep atau semangat ini sebenarnya sejak awal sudah dibangun oleh Kiai Suja. Jadi ini ada dua foto. Yang satu foto Kiai Ahmad Dahlan, yang sebelahnya adalah foto Kiai Suja. Beliau adalah murid dari Kiai Ahmad Dahlan. Yang dalam satu pertemuan ketika ditanya apa yang akan dilakukan, dia mau mendirikan hospital, dia bilang begitu. Itu di tahun 1912 gitu ya. Jadi sudah terpikir, dan apa yang akan dibuat adalah mengawali pendirian rumah sakit yang dikelola dengan bersendi cara Islam. Sebenarnya konteks Islami itu ternyata sudah dulu. Pembahasannya panjang. Islam itu dari mulai dulu tidak jelas. Saya pernah diminta bicara tentang pelayanan Islami di RSI Solo waktu itu. Waktu ketua mukisinya adalah almarhum Prof. Rifki itu ya. Itu ya asal sepengetahuan saja, tanpa satu landasan teori yang mendasar dan sebagainya gitu ya. Jadi sifatnya sangat-sangat otodidak, tidak ada sebuah landasan yang cukup. Nah, dengan filosofi yang dibangun dari awal bahwa ini adalah sebagai ladang amal untuk membawa semuanya ke gerbang jannah gitu ya. Lalu juga diawali dengan pendirian PKU itu adalah untuk dikelola dengan cara Islam.
Nah ini diperkuat lagi dengan ini. Jadi Almanak Muhammadiyah 1348 di situ menyebutkan bahwa pertolongan Muhammadiyah bagi bagian PKU itu bersungguh-sungguh akan bekerja menolong kepada segala kesengsaraan yang patut ditolong dengan bersendi cara Islam. Kembali di situ disebutkan bersendi cara Islam. Gitu ya. Berarti dari awal sudah, tinggal ini sebenarnya nanti implementasinya seperti apa sih yang diminta bersendi cara Islam itu. Gitu ya. Ini bahasanya juga masih bahasa dulu gitu ya, bahasa di waktu itu gitu ya. Sehingga MPKU atau Muhammadiyah pada tahun 2015 dalam muktamar mengamanahkan untuk dibuatnya standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Ya, jadi yang ketuanya adalah waktu itu diamanahkan kepada Dr. Agus Sukaca. Ya. Dan yang dihasilkan adalah frameworknya ini. Jadi ini framework untuk mengarahkan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu bisa mempunyai citra Islami, ya. Cuman memang berbeda dengan syariah. Ya. Jadi kalau di dalam rumah sakit syariah itu di situ tidak ada kemuhammadiyahan. Ini yang membedakan. Jadi kita standar Sirsma ini tidak bisa dipakai di luar Muhammadiyah. Karena apa? Di situ ada AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Gitu ya. Nah, yang mendasari awal adalah apa? Tujuan dari Muhammadiyah. Ya. Jadi di situ tujuan Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka turunannya adalah semua yang ada di bawah kelolaan Muhammadiyah, di bawah naungan Muhammadiyah harus menuju kepada sebuah lembaga organisasi ataupun yang merepresentasi sebagai lembaga yang Islam sebenar-benarnya. Dalam konteks rumah sakit, maka di situ dari tujuan Muhammadiyah yang besar maka turun menjadi tujuan RSMA, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah adalah rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga di awal tadi saya tuliskan bahwa dengan budaya kerja Islami kita wujudkan Rumah Sakit Romani sebagai rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Nah, nanti mengalirnya kemana? Kenapa ada budaya Islami? Saya mulai dari pengantar ini, karena di dalam bab yang yang diatur di dalam Sirsma ini adalah mengatur tentang performan pegawai, ya, tentang performan pegawai, sehingga untuk bisa menghasilkan rumah sakit Romani sebagai rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya harus dimulai dari mewujudkan pribadi pegawai sebagai pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka otomatis nanti akan terwujud rumah sakit Islam yang Romani sebagai rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Oke, jadi ini adalah kelompok yang khusus akan dibahas di pagi hari ini, khusus yang kotak kedua putih ya. Nah, di sini ada visi misi yang ini harus diinternalisasi. Ini kita lihat bahwa tadi saya resum di sini bahwa Muhammadiyah tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu Romani gimana? Rumah sakit Romani adalah terwujudnya rumah sakit Romani Muhammadiyah sebagai rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Dan untuk mewujudkan itu maka harus membangun terwujudnya pribadi muslim, pegawai sebagai pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka ini perlu diarahkan supaya bagaimana kita mengimplementasikan standar Islami. Kita lihat misinya. Ya, jadi misi Muhammadiyah di sini menegakkan tauhid yang murni, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam, dakwah di situ. Dan yang ketiga adalah mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi supaya ini menjadi satu budaya, suatu pembiasaan. Maka di dalam mewujudkan ini sebenarnya ada satu materi awal yang harus diberikan kepada semua pegawai,
yaitu ini, penyelarasan visi misi pribadi. Kalau ini dijalankan memang butuh waktu 1 hari gitu ya. Cuman ini dilompati, mungkin nanti perlu diagendakan untuk bisa ada workshop penyelarasan visi misi ya. Jadi setiap pegawai nanti akan menuangkan visi misi pribadinya yang relevan dengan visi Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah ya. Jadi ini landasannya. Nah, setelah terbangun landasan ini, nanti harapannya performa pegawai akan terbentuk di situ. Dimulai dari membuat pilar. Pilarnya apa? 9 golden habit. Jadi 9 golden habit itu nanti kalau Bapak Ibu mengikuti kajian 9 golden habit forum ya, di Sabtu pagi, ini sedang membahas tentang 9 kebiasaan ini. Jadi kemarin baru 3 yang dibahas, yaitu yang nomor 5, 6 dan 7, yaitu membaca Al-Quran, kebiasaan membaca Al-Quran, membaca buku dan mengikuti pengajian. Ini yang dibahas di Sabtu kemarin. Jadi nanti ada 2 Sabtu lagi akan membahas 6 lainnya gitu ya, 6 lainnya. Ini adalah sebagai pilar. Ya, ini sebagai pilar yang dijadikan sebagai atau diwujudkan dalam pembiasaan. Jadi kalau kemarin teman-teman semua mengisi tentang survei budaya kerja budaya Islami, itu diambil dari 9 golden habit. Di situ semuanya adalah mencerminkan apa yang ada di dalam 9 golden habit. Nah, kalau pembiasaan ini nanti sudah terbangun, ya, nanti diikuti dengan dakwah, sehingga memang di dalam Sirsma distandarkan bahwa pegawai rumah sakit adalah sebagai insan dakwah ya, maka ada pelatihan sebagai mubalik nantinya. Ini baru sekali dilakukan, ini nanti harus diteruskan sampai yang sifatnya teknis. Dakwahnya teman-teman perawatan itu apa? Sudah saya singgung berkali-kali itu. Di sana ada wa idza maritu fa yasbin misalnya. Apakah itu akan hanya dijadikan sebagai hiasan atau sebagai materi edukasi gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, di situ ada gitu ya. Dan terakhir buahnya adalah dengan landasan fondasi visi misi dibiasakan menjadi dengan kebiasaan yang emas ya, ditambah dengan sebagai pendakwah, artinya disampaikan gitu, nanti akan memunculkan sebuah pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ini nanti bisa dikembangkan ya. Ini roadmap yang dibangun di dalam Sirsma. Tahapannya ada tahap pembelajar atau membangun dan tahap untuk mengamalkan ya. Ini roadmapnya. Sekarang kita lihat visi misi Rumani, Rumah Sehat Keluarga Islami, motonya ada Islami di belakang. Jadi sebenarnya dari awal itu ya memang perlu ada sebuah program yang bisa mengantarkan betul kepada tercapainya visi. Lalu di dalam visi adalah menjadi rumah sakit berkualitas global pada tahun 2030. Ini nanti indikatornya akan berubah apa tidak, karena sekarang standar internasional akreditasi untuk Indonesia yang nasional itu belum diberlakukan ya. Karena dulu targetnya adalah dengan survei akreditasi internasional dari KARS. Ini belum diakui dari kementerian. Lalu ada penerapan teknologi terkini, artinya sekarang mulai dibangun transformasi digital, itu salah satu saja ya. Tapi bukan pada digitalisasinya yang nanti perlu ditekankan ya. Dan landasan nilai Islami, kembali lagi dalam visi disebut tentang landasan nilai Islami. Nah, misi ini sangat relevan dengan alur dari roadmap Sirsma. Misi pertama adalah meningkatkan, mengembangkan kualitas kepribadian dan kompetensi SDM. Ini kalau menggunakan balance scorecard ini paling bawah, gitu ya, paling bawah, mendasar sekali. Ya. Di dalam Sirsma juga ini adalah yang sangat mendasar. Setelah itu kalau sudah SDM-nya ini dikelola dengan baik, maka masuk ke misi yang kedua, yaitu pengelolaan itu proses bisnis. Kalau di balance scorecard ya. Proses bisnis. Nah, kalau di Sisma apa di sini?
Di Sisma nanti ditata kelola manajerialnya. Dan yang terakhir adalah apa yang dibangun di misi 1 dan 2 akan menghasilkan di misi 3, yaitu apa? Pelayanan prima. Jadi monggo ini yang kemasan atau redaksi yang sudah dibangun di dalam visi misi ini sudah sangat relevan dengan proses pembentukan apa ya istilahnya ya, brand. Kalau kemarin ada brand standar Islami rumah sakit, maka ini sudah tinggal sekarang menuangkan di dalam aplikasi-aplikasi atau program-program yang mengantarkan Rumani mewujudkan nilai Islami itu ya. Ini kami melakukan survei spontan itu ya tinggal nanya aja, menurutmu apa, dan waktunya jangan lama-lama berpikirnya gitu. Nah, sehingga apa? Performan ini diharapkan akan memunculkan perilaku pegawai rumah sakit. Ini saya resum saja. Dari roadmap Sirsma, ini akan diharapkan munculkan ini. Jadi pegawai kita itu ya berpakaian menutup aurat, penampilannya rapi ya. Jadi mungkin nanti rambut dan sebagainya perlu sing rada apik. Tapi sekarang memang kan modelnya jambul dur gitu ya. Ramah ya, nanti perilaku 3S, komunikatif, sopan, disiplin, jujur, care, berorientasi pada pelanggan, 5R gitu, dan open mind. Ya ini yang diharapkan dari performan pegawai rumah sakit sesuai roadmap Sirsma. Apa yang ada dalam Sirsma ya, itu salah satunya adalah mengambil dari PHIWM ya. Ini saya singkat aja yang PHIWM, tapi saya bagi jadi 3. Yang pertama adalah kehidupan pribadi. Jadi di dalam kehidupan pribadi itu yang diatur adalah tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Ya, jadi apa yang ada di dalam 9 Golden Habit itu mencakup 4 ini. Apa yang kami survei kemarin mencakup 4 ini. Lalu naik, kalau sudah kehidupan pribadi naik menjadi kehidupan keluarga. Ya. Di situ ada kedudukan keluarga, fungsi keluarga, aktivitas keluarga. Ya. Setelah itu baru naik ke yang lebih luas, kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah berorganisasi ya. Atau dalam institusi tempat kerja. Gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu komponen yang nanti perlu ada sebuah pelatihan tentang implementasi PHIWM ya, karena ini saling terkait. Jadi ini saya cakupkan semuanya supaya karena dalam dalam komitmen nanti muncul tentang penyelarasan visi misi, muncul tentang PHIWM. Jadi ini saya singgung gitu ya. Nah kita ini adalah latar belakang kenapa kita perlu membangun budaya Islami, bukan karena kita sudah lulus Sirsma. Sebenarnya bukan, lulus Sirsma itu kan ya kebetulan ada program gitu ya. Tapi ini sebuah keniscayaan sebenarnya ketika kita sudah melabelkan diri kita sebagai rumah sakit Islam. Maka tanpa Sirsma pun ya ini ya harus dilakukan gitu ya. Ini harus dilakukan. Kita masuk ke inti sekarang, budaya kerja Islami. Tujuannya adalah mewujudkan budaya Islami pegawai rumah sakit yang seragam dalam rangka tercapainya visi misi rumah sakit. Ya. Jadi kami tegaskan di sini, kami garis bawahi betul bahwa budaya Islami ini adalah dalam rangka mewujudkan atau mencapai visi misi rumah sakit. Apa tadi kembali? Global, modern, Islami. Kalau mau dibahasakan 3 itu visi misi kita itu, visi kita itu. Ya. Lalu misinya apa? SDM, manajemen profesional, pelayanan prima. Udah 3 juga. Gitu ya. Jadi itu yang akan dibangun ini. Lalu tujuan khususnya apa? Terwujudnya penampilan pegawai dalam berpakaian yang baik, nyaman dengan memperhatikan tertutupnya aurat sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, terwujudnya perilaku fisik verbal yang baik mengacu pada nilai-nilai Islami dan tata krama. Dan yang ketiga adalah terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, konstruktif dan mampu meningkatkan produktivitas. Oke.
Jadi nilai Islami mengacu ke atau mengarah pada bagaimana kinerja rumah sakit. Ya. Nah ini standar performanya yang nanti akan kita jalankan. Ya, dasarnya apa? Peraturan Direktur Utama nomor 1B1.8/2292 RSR Romawi 10 2022 tentang panduan performan. Jadi ini ada aturan bakunya atau undang-undangnya ada di rumah sakit. Yang akan kita atur ada 4 item. Yang pertama adalah standar penampilan baik pria maupun wanita, sikap kerja, komunikasi dan akhlak. Ini tentang penampilan seragam pegawai, regulasinya ada ya. Ini tentang ketentuan seragam masih sama ya. Masih sama, ini tetap tolong nanti dipatuhi dalam membuat atau menjahitkan karena program pengadaan seragam adalah menjahitkan sendiri ya. Jadi nanti bisa dibaca di sini tentang apa namanya panjang baju, kalau rok harus seperti apa, kalau celana bagaimana gitu ya. Celana yojo metet misalnya gitu ya. Nah ini ada aturan mainnya. Lalu standar penampilan pegawai wanita menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan, artinya seragam yang ditetapkan, rapi dan bersih, memperhatikan keserasian, make up dan aksesoris. Ya kerja ya mungkin make upnya jangan kayak mau pentas misalnya gitu ya. Iya, aksesoris itu memperhatikan kaidah PPI, paling gampang gitu ya. Kaidah yang dipakai apa? PPI sudah. Gitu. Memakai tanda pengenal, ya, memakai tanda pengenal pada saat pelaksanaan tugas dan di luar lingkungan dalam tugas ya. Artinya ketika ada tugas ke mana itu tolong itu dipakai. Memperhatikan kebersihan tubuh, bau badan, gigi dan mulut, menggunakan sepatu hitam, coklat, ya, dan kaos kaki. Jilbab sesuai dengan ketentuan. Nah ini tentang jilbab yang sudah pernah dibahas atau ditetapkan adalah ini. Ditarik ke kiri dan dibeli ID card. Oke, lanjut ya. Memperhatikan kebersihan tubuh sudah ya, sepatu, jilbab. Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan pakaian yang kusut, tidak rapi, ya, radis triko misalnya, koyo bar turu, gitu ya. Tidak mengenakan tanda pengenal. Nah, ibu tidak pakai. Ya, tidak bersepatu pada saat melayani tamu. Nah ini juga tolong diperhatikan betul teman-teman di ruangan. Pastikan teman-teman itu kalau dalam aktivitas pekerjaan, kecuali kalau sholat gitu ya, ke wudhu, itu pastikan pakai sepatu. Memakai make up atau aksesoris yang mencolok tadi, jangan kayak mau pentas gitu ya. Memakai aksesoris yang tidak mendukung tugas kedinasan. Ya, sementara yang kita standarkan adalah bros untuk apa ya? Monggo kalau brosnya mau dibelikan seragam bagus gitu ya. Salah satu dalam excellent itu adalah seragam. Iya, keseragaman. Jadi kalau brosnya itu bisa seragam bagus itu. Bagus. Kayak peci ini ya. Nah, pecinya seragam bagus itu. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh pakaian wanita ya. Ini panjang semua, ya. Jadi pantatnya tertutup, gitu ya. Sekarang penampilan pria menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan, pakaian bersih dan rapi, menggunakan ID card, memperhatikan penataan rambut, panjang rambut maksimal sebatas telinga dan disisir rapi, ya. Ya, rapi. Oke. Yang punya kumis, jenggot silakan dipangkas yang rapi. Ya.
memperhatikan kebersihan tubuh, bau badan, gigi dan mulut, menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki. Oke. Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan pakaian kusut, tidak rapi, tidak sesuai dengan peraturan rumah sakit, tidak mengenakan tanda pengenal, rambut panjang, diwarnai dan atau dikucir. Maksudnya diwarnai itu ya barangkali yang separuh putih, separuh merah misalnya gitu ya. Karena ini ada beberapa yang sudah menggunakan pewarna rambut, Dok. Iya, terutama yang masih muda tapi kelihatan lebih senior gitu. Ya, tadi sudah. Tidak bersepatu pada saat bekerja atau melayani pelanggan. Ini sama ya dengan yang putri. Ini baju untuk putra. Ya. Selanjutnya adalah sikap mengucap salam. Jadi ini sikap mengucap salam. Jadi merapatkan telapak tangan ya kanan di depan dada kiri ya, dengan sedikit membungkuk kan gitu. Ya. Nah ini siapa yang dengan posisi atau perilaku ini adalah front office, pendaftaran, informasi gitu ya. Untuk yang berjalan kaki cukup dengan sedikit membungkukkan badan. Gitu ya. Pegawai yang dalam posisi berjalan memberikan salam dengan sedikit membungkukkan badan. Gitu ya. Oke, jadi ini disepakati seperti itu. Ya. Jadi monggo ini diseragamkan ya. Jadi karena perubahan ini masih ada yang begini. Sudah kita terapkan ini ya nanti mulai dilatih lagi. Ini memang merubah kan agak sulit, apalagi udah terbiasa ya. Jadi ini kan karena dulu COVID, jadi begini-begini. Ora salaman jauh-jauhan gitu ya. Nah ini sekarang dirubah. Gitu ya. Karena salam sisma hampir seperti ini. Ya. Oh sebentar, ini ada saya kasih anak panah hijau. Ini adalah yang akan nanti dimonitor dan dievaluasi. Jadi program target monitoring evaluasi adalah yang satu tentang pemakaian seragam. Ya. Lalu salam 3S. Salam, senyum, salam, sapa. Ya. Ini jadi target nanti untuk monitoring. Berikutnya adalah bagaimana bertemu pelanggan. Ini ada ya minimal senyum gitu. Jadi itu senyum jam salam. Lalu bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan, biasanya di kita itu banyak direction atau petunjuk itu beberapa kurang memberikan arah yang tepat, terutama kalau ruangannya pindah. Nah ini kalau memang ada gelagat pelanggan itu kebingungan ya segera disapa. Ya ditawarkan ada kebutuhannya apa, diminta bantu apa yang dibutuhkan, identifikasi keperluannya dan berikan informasi yang tepat. Ya. Ini kalau bertemu pelanggan. Lalu komunikasi berikutnya, komunikasi langsung. Ini juga nanti komunikasi menjadi salah satu objek atau indikator yang disupervisi. Dalam komunikasi langsung itu ada salam, senyum, salam, ya. Bicara dengan jelas. Volume suara tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Wangel banget iki nek sing ngomongnya wis banjur cepet ya. Ramah, memperhatikan lawan bicara, jaga emosi yang tercermin dari gerakan kepala dan sebagainya. Ini gestur ya biasanya. Atau kadang omongan ngelantur ya. Omongan ngelantur ya. Nah, ini barangkali dalam konteks berkomunikasi langsung. Jaga penampilan yang rapi dan sopan. Jaga jarak dengan pelanggan saat bicara, jangan terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh ya. Jadi ini kurang lebih 1 meter, cerak ya 1 meter ya. Mohon izin jika akan memutus pembicaraan untuk melakukan aktivitas lain yang mendesak. Ini dalam komunikasi langsung. Yang perlu dihindari adalah berdebat dengan pelanggan, mengarahkan telunjuk ke pelanggan, berkomunikasi sambil menatap ke arah lain, memotong pembicaraan atau menutup telepon terlebih dahulu kecuali yang menelpon. Ini nanti masuk ke yang berikutnya. Berikutnya adalah tidak langsung komunikasi dengan telepon. Kalau ini
kita menelpon ya. Setelah panggilan diterima, ucapkan salam, sebutkan identitas penelpon. Kalau ini internal ya dengan unit gitu ya. Kalau antar rumah sakit ya nama rumah sakit. Sampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Ini diajarkan apa namanya? Komunikasi dengan esbar itu sebenarnya kan untuk menyampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Esbar itu mengarahkan pada itu. Orang kakean ngomong tapi orang itu paham. Ya. Tidak terlalu banyak yang disampaikan tapi orang itu paham. Sebelum mengakhiri pembicaraan, lakukan konfirmasi untuk meminimalisir kesalahan. Bila sudah selesai, akhiri percakapan dengan mengucap salam. Tutup telepon. Ya. Ini juga nanti menjadi salah satu yang akan dimonitor. Komunikasi tidak langsung, ya ini masih menerima telepon. Angkat telepon secepatnya, ya, sebelum berdering 3 kali. Nah ini kalau jaraknya jauh nanti barangkali beda. Ucapkan salam, sebutkan identitas, nama penerima dan nama rumah sakit kalau dari luar. Tanyakan nama penelpon, tunjukkan pengertian dan empati. Nah ini sampai kemarin tanya sebenarnya telepon yang berasa senyum itu seperti apa. Nah ini perlu dipraktekkan. Berikan informasi yang komplit dan akurat. Lakukan transfer atau disambungkan bila diperlukan. Tutup telepon, penelpon tutup telepon terlebih dahulu. Jadi kalau mau ditutup, penelpon yang menutup dulu. Untuk komunikasi antar bagian, ucapkan salam, sebutkan bagian dan nama. Poin lainnya sama dengan yang sebelah. Jadi standar ini kemarin sudah diedarkan di seluruh unit, jadi nanti kepala ruang tinggal mengulang saja. Kalimat yang perlu dihindari adalah ini, ditanya nanti jawabnya tidak tahu, gitu. Tidak bisa, tidak mungkin, terserah, gitu. Ya terserah gitu ya. Itu bukan urusan saya, ya, bukan tugas saya, pokoknya ada kalimat mengumpat, ya. Serta kalimat-kalimat negatif lain. Ya. Juga biasakan kalimat positif, terima kasih, permisi, minta tolong, ini yang perlu dikembangkan. Berikutnya adalah akhlak. Kita masuk pada akhlak. Jadi akhlak di sini adalah ada 3 akhlak, yang kaitannya dengan hubungan personal. Akhlak terhadap senior dalam kedinasan, di garis bawah ya. Akhlak terhadap senior dalam kedinasan, berusaha menyapa terlebih dahulu, bicaralah dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas dan ramah. Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Tidak mengeluarkan bunyi-bunyian atau gerakan yang tidak diperlukan. Ya, jadi kadang bicara sambil kakinya goyang-goyang, atau kalau dulu ada yang kalau bicara gini-gini. Tidak memotong pembicaraan saat senior sedang bicara, baik saat senior sedang berbicara dengan pasien atau dengan kita. Menggunakan kata sapa yang baik. Nah ini monggo ini di apa namanya? Monggo. Ya, saya lanjutkan. Menggunakan kata sapa yang baik, Bapak, Ibu, atau kalau profesi ya dokter, ya, Mbak dan lain-lain. Berusaha untuk mempertahankan kontak mata, mendengarkan secara aktif, dan berusaha untuk menjawab jika diajukan suatu pertanyaan dengan singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Berikutnya adalah akhlak terhadap sesama, ini seusia, berusaha untuk menyapa lebih dahulu, ya, tetap ini diutamakan, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan ramah, tidak menggunakan kata sapa yang kurang sopan seperti, nah ini, gue, lo, guys, bros, dan lain-lain. Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, tidak membicarakan kejelekan atau kesalahan sesama pegawai, bahkan ini forum ghibah, gitu. Ya, jangan ada itulah. Berikutnya adalah akhlak
terhadap yang lebih muda. Lebih utama menyapa dulu ya, walaupun yang senior ya lebih utama untuk menyapa terlebih dahulu. Bicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas dan ramah. Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Tidak membentak-bentak saat junior melakukan kesalahan. Jadi ya jom bentak-bentak lah. Akhlak terhadap saat beraktivitas tadi sudah ya. Bagaimana mengikuti doa pagi? Hadir sesuai tata tertib, duduk di kursi yang sudah disediakan, prioritas bagian depan dulu, tertib mengikuti doa sampai selesai, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP, ya. Mengisi bukti kehadiran untuk rapat, hadir tepat waktu, serius, berkonsentrasi, tidak ngobrol dengan rekan dan main HP, tertib mengikuti rapat sampai selesai. Bila akan meninggalkan rapat perlu izin dengan pimpinan rapat dan menutup rapat dengan doa kafaratul majelis. Ini menerima akhlak menerima pasien di UGD oleh Yanpam. Berdiri, posisi siap melayani, tersenyum. Bila pasien dengan mobil, arahkan mobil dan bantu membuka pintu. Identifikasi kebutuhan pasien. Ucapkan salam, siapkan berangkat atau kursi roda, bantu pasien sampai diterima petugas UGD. Akhlak memasuki ruang pasien, nah ini juga mohon diperhatikan betul. Akhlak memasuki ruang rawat pasien, ketuk pintu, ucapkan salam, tersenyum, ya. Masuk bila sudah diizinkan. Pada saat petugas semua PPA wajib memperkenalkan diri, ya. Pada saat bertugas semua PPA wajib memperkenalkan diri. Pada saat pergantian shift, perawat yang bertugas pada shift berikutnya memperkenalkan diri kepada pasien. Bila pertama kali interaksi, pasien diminta menyebutkan identitas. Saya kira ini sudah dijalankan. Sampaikan tujuan dan tanyakan keluhan. Setelah selesai tindakan, tawarkan bantuan. Jika tidak ada, mohon diri, ditandai dengan salam. Nah ini yang terakhir, ini juga masukan. Menutup pintu pelan. Karena pintu kita mungkin ini ya bisa engselnya lodek atau sehingga kayak dibanting itu gitu ya. Nah itu enggak kita banting, tapi pasien yang di dalam mesti akan kesannya orangnya kasar gitu. Ini kasar gitu. Ini tolong diperhatikan. Nah, berikutnya adalah akhlak saat menggunakan atau berada di fasilitas umum. Di lift, dahulukan yang akan keluar. Saat naik lift, pasien, keluarga, jangan menyerobot atau berebut saat menaiki lift. Sikap ramah terhadap yang dijumpai di dalam lift. Jangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan. Mumbul-mumbul, apa gitu ya. Di koridor, bersikap ramah dengan orang saat berpapasan, tidak makan minum di koridor, tidak berhenti atau jalan bergerombol yang berakibat menghalangi akses orang lain. Ya. Jadi ini kira-kira bener enggak ini cara berdirinya yang mau masuk lift ini? Bener enggak itu? Yang betul gimana? Yang mau masuk di posisi mana? Ya, mestinya di sisi kiri atau kanan. Jadi ya, ini jangan dicontoh. Berikutnya adalah akhlak ke kamar kecil. Ojo nompo telepon pas neng kamar mandi. Ini karena pernah gitu loh. Iki wong ada suara kok karo gitu. Jadi ada yang sedang dicuci gitu. Berdoa sebelum masuk kamar kecil, selalu menjaga kebersihan saat berada di kamar kecil, tidak merokok, memang tidak boleh ya. Baik saat berada di kamar kecil ataupun saat berada di lingkungan rumah sakit. Tidak membuang pembalut atau barang yang dapat menyumbat aliran tisu dan sebagainya.
berdoa setelah keluar kamar kecil. Kalau gambar ini jangan dicontoh, maksudnya wong nong kamar kecil kok ungkur-ungkuran, itu jangan gitu ya. Tapi ya ini room thinking, jadi kadang ini menjadi tempat untuk merenung. Ya. Tapi yang jelas adalah jangan lupa untuk doa saat masuk dan keluar kamar kecil. Berikutnya adalah akhlak makan minum. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah. Cuci tangan sebelum dan sesudah. Duduk ini menjadi perhatian, nanti kalau kita ada event tolong pastikan ada tempat duduk di tempat makan. Menggunakan tangan kanan, tidak bicara ketika mengunyah, telepon karo, tidak menyisakan makanan. Berikutnya, akhlak bermedia sosial, selalu memperhatikan penggunaan kalimat, tidak menimbulkan salah persepsi. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak memancing perselisihan, entah karena urusan politik, sara atau hal yang privasi. Tidak memposting tulisan baru yang tidak relevan di tengah diskusi yang sedang berlangsung. Nah ini yang sering, baru rembukan itu tahu-tahu muncul selamat ulang tahun misalnya gitu ya. Ya, jadi gunakan media itu sesuai dengan peruntukannya. Pembicaraan personal sebaiknya pakai japri, gitu ya. Jangan diewer-ewer. Gitu ya. Share hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pembentukan WA Group. Untuk konsultasi dengan dokter via WA, awali salam, perkenalkan nama dan ruang. Ini yang kebetulan ini mudah-mudahan sudah tidak pakai HP pribadi. Jadi lapore Jogowo sore jam 8. Dokternya nelpon jam 10, sing jogo wis tekan omah gitu. Nah ini jangan sampai nanti. Ya. Selanjutnya adalah akhlak untuk menangani keluhan pelanggan, bersikap tenang, kendalikan emosi, ucapkan salam. Nah ini penting, pisahkan pelanggan yang dikomplain dengan pelanggan yang lain. Jangan yang dikomplain malah disuruh ngadepi yang komplain. Ini tolong dianu betul. Jadi pisahkan dia gitu ya. Jadi yang menghadapi tolong jangan yang berkonflik. Karena akan tambah nesu gitu ya. Tambah nesu. Ya. Persilakan duduk ya dan dengarkan keluhan dengan seksama, lakukan konfirmasi, lakukan langkah-langkah konkret. Jadi yang diminta apa? Gitu ya. Ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan salam gitu ya. Jadi di sini tidak kami kembangkan tentang minta maaf. Gitu ya. Jadi ada itu dibutuhkan tapi bukan dalam konteks-konteks yang kita dalam posisi benar gitu ya. Karena kalah awu jadi wis minta maaf sih padahal benar. Nah ini 5R. Jadi di 5R ini yang akan kita lihat hanya sampai R4. Ini tetap nanti menjadi salah satu indikator kinerja unit ya 5R itu. Di situ ada mulai ringkas ya. Ini standarnya sama dengan waktu penilaian kemarin. Menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, barang-barang yang ada di lokasi kerja, hanya barang yang dibutuhkan untuk aktivitas kerja. Ya, lalu rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi. Barang-barang siap digunakan pada saat diperlukan. Resik, ada kegiatan membersihkan peralatan di area kerja, segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi baik. Rawat ya, ada kegiatan menjaga kebersihan pribadi, mematuhi 3R. Nah rawat itu sudah mulai komprehensif ya. Dan terakhir rajin itu adalah istiqomah ya. Istiqomah. Jadi nanti yang akan kita lihat ada di 4R. Ini komponennya ya, yang akan dijadikan sebagai poin evaluasi. Dan yang nanti pada akhir sesi ini ada komitmen. Jadi ini komitmen yang coba kita buat supaya ada ikatan nantinya. Jadi
Dan ini adalah kop surat baru diajukan maksudnya. Sudah, tapi secara lisan sudah disetujui oleh Dirut ya. Jadi kita sedikit rubah kop suratnya supaya ndak lugu kayak dulu gitu ya. Ya rodok anu sidik gitu ya. Nah, ini untuk fakta integritas isinya ada 4 ya. Jadi dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Rohmani Muhammadiyah menjadi rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya, ini dasarnya tadi dari awal ya, dengan implementasi budaya kerja Islami sebagai pegawai Rumah Sakit Rohmani Muhammadiyah, dengan ini menyatakan bahwa saya akan membangun dan menginternalisasi visi misi pribadi selaras dengan visi misi Persyarikatan Muhammadiyah. Makanya di slide awal tadi saya paparkan tentang bahwa sebenarnya di awal kita harus sudah ada satu kajian tentang penyelarasan visi misi. Ya. Yang kedua, akan membiasakan budaya Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan organisasi sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang ketiga, akan mengimplementasi budaya Islami dan menjaga keistiqomahannya dalam pekerjaan dan perilaku sehari-hari. Saya menandatangani fakta integritas ini dengan kesadaran penuh untuk dapat melaksanakannya. Terima kasih. Ya. Masih ada satu lagi. Nanti pertanyaannya belakangan aja. Nah, ini adalah bagaimana nanti pencatatan dan pelaporan dari implementasi ini. Yang ada 2, budaya kerja dan Islam kemuhammadiyahan. Yang pertama adalah perilaku, budaya kerja Islami. Jadi variabel penilaian mencakup pakaian seragam, ya, perilaku 3S, serta sopan santun berkomunikasi dan berinteraksi, serta 5R. Yang kedua, supervisi terjadwal nanti dilakukan, kemarin direncanakan setiap hari Selasa. Ya. Dan nanti secara random seminggu sekali terhadap seluruh aktivitas rumah sakit. Jadi supervisi dijadwalkan, supervisi dijadwalkan dan dilakukan secara random untuk supervisinya. Ya. Pemantauan insidental akan dilakukan secara kontinu oleh semua tim supervisi tanpa melihat kesesuaian tempat dan jadwal. Artinya semua tim mempunyai kewenangan untuk melihat manapun. Misalnya sore dia pulang kerja kok weruh pegawai sendalan, ya itu temuan. Ya, itu temuan. Ya. Perekaman data berdasarkan temuan ketidaksesuaian dalam menjalankan standar. Tindak lanjut temuan supervisi akan dikelola sesuai hierarki struktur. Pelaporan dilakukan setiap bulan sekali, jadi nanti ada yang akan ditindaklanjuti dengan pembahasan temuan dan rekomendasi. Untuk langkah pencatatan dan pelaporan 5R sama dengan langkah-langkah yang di atas. Ya, jadi hanya nanti instrumennya sedikit berbeda. Ya, instrumennya sedikit berbeda. Jadi ini. Lalu berikutnya adalah ini belum masuk tapi saya tawarkan kalau setuju gitu ya. Ada budaya yang harus dikembangkan setiap hari atau diwujudkan kalau saya ya. Yang pertama adalah menyelesaikan minimal 1 pekerjaan per hari. Yang kedua, melakukan 2 kebaikan per hari. Yang ketiga ini sudah masuk dalam budaya tadi 3S ya. Nah, yang keempat adalah hadir 4 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi intinya ojo telat gitu. Dan yang kelima adalah perilaku 5R. Ini baru tawaran kalau disetujui ya. Tapi saya kira ini baik kalau mau dijalankan tidak ada salahnya. Implementasi AIK ada beberapa yang sudah nanti coba dikembangkan. Yang pertama tadarus Al-Quran. Yang kedua kepesertaan doa pagi sesuai target yang ditetapkan.
Yang ketiga, partisipasi dalam kajian dan di pengajian ranting atau cabang sesuai domisili. Ini adalah amanah dari PDM, MPKU maupun BPH untuk menjadikan pegawai rumah sakit itu menjadi salah satu ujung tombak dalam dakwah di lingkungannya. Dakwah itu mungkin juga hanya sifatnya mengajak saja juga sudah bisa. Lalu ada qiyamul lail dan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah tentang tadarus. Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan AIK karena ini dinilai dalam standar al-Islam, standar Sirsma. Ya. Karena kita kembali ke Sirsma. Ya. Jadi merupakan salah satu bentuk pembinaan AIK sekaligus evaluasi kemampuan baca Al-Quran. Target pegawai mampu baca Al-Quran dengan lancar. Indikatornya apa? Makhraj dan tajwid benar, sudah gitu. Rumah sakit membuat tim, nanti akan digawangi kerohanian, membuat tim pembina baca Al-Quran. Nanti akan dilakukan screening secara keseluruhan, jadi nanti diundang. Pegawai yang belum lancar membaca akan dikelompokkan untuk dilakukan program secara intensif. Pegawai diwajibkan store bacaan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Sesuai dengan mentornya, nanti akan ditetapkan. Mentor akan menginput hasil setoran ke media yang telah ditetapkan. Bagian administrasi tadi yang di atas tadi, di tim tadi, akan merekap dan melaporkan ke tim budaya kerja Islami. Tim BKI akan membahas laporan dan membuat rekomendasi untuk dilaporkan kepada manajemen. Intervensi atas rekomendasi dilaksanakan sesuai tingkatannya. Ya. Hasil evaluasi kemampuan baca Al-Quran akan disimpan di bagian kepegawaian dan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja. Jadi nanti harapannya kalau ini sudah jalan tidak perlu lagi teman-teman untuk antri di kerohanian saat akan kenaikan golongan. Jadi evaluasi itu sudah dilakukan secara kontinu. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang antri di kerohanian. Selanjutnya ini nanti untuk tim saja ya, tapi doa pagi. Ini edaran terakhir doa pagi, struktural 12 kali per bulan. Pegawai non-shift, pelayanan langsung 8 kali. Pegawai non-shift, pelayanan tidak langsung tetap 12 perkantoran ya ini ya. Karyawan shift, pelayanan langsung 4 kali. Karyawan shift, pelayanan tidak langsung juga 4 kali per bulan. Karyawan unit bagian ini dulu hemodialisa juga 4 kali karena dulu ada kendala pas insersi waktunya itu ya, pas doa juga mereka tidak bisa ikut. Jadi sempat ya ini nanti biar kalau 1 minggu sekali saya kira bisa dijadwalkan. Ya, bisa dijadwalkan nanti Mbak Ismi tolong dijadwalkan. Pegawai mengikuti doa pagi minimal sesuai target yang ditetapkan, memperhatikan akhlak mengikuti doa pagi, melakukan absensi, bagian kerohanian nanti merekap dan menginput ke media pelaporan yang tersedia setiap akhir bulan. Jadi kalau hari ini hari tanggal 31 misalnya, maka nanti jaga sore itu udah bisa diambil datanya. Gitu ya. Bagian administrasi akan merekap dan melaporkan ke tim BKI membahas laporan dan buat rekomendasi, intervensi atas rekomendasi dilakukan sesuai tingkatannya. Kepesertaan doa pagi masuk ke dalam penilaian kinerja. Jadi ini nanti juga akan dievaluasi ya. Yang dimaksud adalah keaktifan pegawai dalam kajian yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Pegawai mengikuti kajian minimal 1 kali offline dalam 1 bulan dan 1 kali online. Jadi 1 kali offline, 1 kali online. Ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa dan ada kendala apa tidak. Gitu ya. Untuk offline ini ya nanti banyak, nanti akan di-share kayak kemarin yang di Semarang Utara,
kayak di apa namanya, Tembalang 1, Tembalang 2 itu kan ada. Pegawai menginput, oke. Untuk online bisa diikuti mana saja. Online itu bisa diikuti mana saja. Jadi PDM sini ada itu tiap hari apa itu. Lalu tiap Sabtu pagi yang sering saya ikuti Sabtu pagi ya. Sabtu pagi saya ngikutin forum Golden Habit. Nah itu kalau mau ngikuti silahkan. Nanti saya share linknya setiap hari Jumat gitu ya. Jadi itu forumnya besar luar biasa, dari mulai Sabang sampai Merauke ada. Dan rata-rata adalah pimpinan di perguruan tinggi, direktur rumah sakit gitu ya. Kajiannya itu sederhana, betul. Kajiannya sederhana dan implementatif banget. Kalau nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, saya itu sangat sederhana, tidak muluk-muluk gitu ya, tidak muluk-muluk. Ya. Pegawai menginput bukti keikutsertaan dalam media yang telah disiapkan. Nanti ada link partisipasi kajian nanti yang disiapkan oleh kerohanian. Bagian kerohanian merekap dan menginput data ke media pelaporan yang tersedia. Bagian administrasi akan merekap dan melaporkan ke tim BKI. Tim BKI membahas laporan dan membuat rekomendasi. Intervensi atas rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya. Kepesertaan dalam kajian masuk dalam penilaian kinerja. Sholat berjamaah di masjid ini regulasinya ini ya. Jadi lampiran dari keputusan direktur nomor sekian raketok ini ya, tentang indikator Islami. Ya. Jadi ada 2 yang kita ambil nanti adalah sholat jamaah di masjid dan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi untuk sholat jamaah di masjid itu ternyata untuk putra itu 12 kali per bulan. Artinya setiap minggu 3 waktu sholat. 3 waktu sholat, bukan 3 hari. Jadi kalau yang jaga pagi, zuhur, asar itu dapat 2 waktu. Besok zuhur 3 waktu, selesai. Pegawai melaksanakan sholat berjamaah di masjid minimal sesuai jumlah yang ditetapkan. Untuk putri 1 kali per minggu. Waktu pelaksanaan tetap memperhatikan kondisi dengan tidak mengesampingkan tugas dan atau pelayanan. Jadi tolong ini dicermati, jangan saklek. Ya, jangan saklek. Waktu melaksanakan sholat berjamaah di masjid tetap memperhatikan kondisi dengan tidak mengesampingkan tugas dan atau pelayanan. Pegawai melakukan absensi, bagian kerohanian merekap dan menginput ke media pelaporan. Bagian administrasi akan merekap dan melaporkan data BKI. Tim membahas laporan, intervensi, rekomendasi dilaksanakan sesuai tingkatannya. Kepesertaan sholat jamaah masuk dalam penilaian kinerja. Qiyamul lail. Pegawai melaksanakan qiyamul lail di rumah masing-masing. Waktunya jam 21 sampai jam 4. Karena sekarang subuh itu jam 4 kurang sidik. Ya. Pegawai mengisi bukti pelaksanaan qiyamul lail. Monggo ini. Jadi pakai Google Form. Ini asasnya adalah percaya. Asasnya percaya. Ya. Bagian kerohanian nanti akan merekap. Ya. Bagian administrasi akan juga mereka melaporkan ke tim BKI membahas laporan dan membuat rekomendasi, intervensi atas rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya. Oke, ini adalah untuk jadi qiyamul lail itu tidak ada angkanya ternyata. Jadi nanti jumlah capaiannya adalah jumlah qiyamul lail dibagi hari dalam 1 bulan. Dikurangi nanti untuk yang wanita adalah pas plat merah. Ya, ini oke, saya kira itu 2
dua hal yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah bisa selesai. Ada yang akan